Seekor ular masuk ke gudang. Saat merayap, tanpa sengaja ular itu menyenggol sebuah gergaji dan sedikit melukainya, mengakibatkan ular itu berbalik dan menggigit gergaji tersebut, yang justru menyebabkan mulutnya juga terluka. Merasa bahwa gergaji itu akan menyerangnya, ular itu lalu melilit gergaji, dan semakin kuat ia melilit, semakin ia terluka parah. Hingga akhirnya ular itu pun mati. Hal-hal yang menyakiti hati kita ibarat gergaji, yang bila terus kita balas, justru hanya akan melukai diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyimpan sakit hati. Menyimpan sakit hati akan membuat kita meluapkan amarah dengan cara yang salah. Seperti dengan cara membalas orang yang menyakiti kita, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ketika terus mempertahankan kepahitan, perlahan tapi pasti sakit hati akan mematikan kita. Karena sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Pernah aku mengalami sakit hati karena perlakuan orang tuaku yang dimana aku merasa tidak disayang dan tidak diperdulikan. Waktu itu papaku sedang mengalami sakit stroke, dimana aku anak pertama dan aku masih punya 2 adik kandung. Keadaan yang mengharuskan aku harus bekerja untuk membantu perekonomian keluargaku saat itu. Di pikiranku, saat itu mama hanya memerlukan uang, bukan aku. Setiap telepon atau bertemu, yang diminta pasti uang lagi dan uang lagi. Tanpa pedulikan gimana aku, keadaanku, dan lain sebagainya. Itu yang membuat aku sakit hati. Akhirnya Tuhan mempertemukan aku dengan seseorang untuk berbagi keluh kesahku, untuk menuangkan semua unek-unekku. Dan waktu itu pun aku jadi plong. Dan teman aku bisa membuat aku berpikir dewasa dan positif. Akhirnya sakit hati aku lama-kelamaan bisa sembuh. Ternyata dari semua kejadian itu membuat aku semangat dalam menjalani hidup. Aku bisa mandiri, dan aku bisa membantu keluargaku itu sebuah anugerah dari Tuhan. Karena semuanya itu tidak sia-sia, hingga aku bisa sampai sekarang ini. Satu kunci yang dijanjikan oleh firman Tuhan, agar kita tidak terbelenggu oleh kepahitan, yaitu senantiasa hidup dalam kasih karunia Allah. Kita butuh itu. Jika dengan kemampuan sendiri, pastilah kita tidak sanggup. Hanya dengan kasih karunia-Nya lah, maka kita bisa mematikan diri dan ego untuk tidak membalas
hal-hal yang menyakiti diri kita. Jika ada hal yang melukai hatimu, entah melalui ucapan atau perbuatan seseorang, selesaikanlah dengan hati yang lapang dan kepala dingin. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Sebaliknya, kita harus belajar sabar untuk tidak membalas. Tuhan Yesus memberkati.